Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Oke, untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil Suzuki SX4 nih ya, SX4 atau Neo Baleno. Oke, nah di sini nanti kita akan melakukan nih penggantian selang-selang ya. Jadi untuk selang radiator bagian atas, terus bawah, nih ya bawah, terus dan sambungannya ini semua nih pokoknya yang berhubungan dengan selang pendingin atau radiator ini akan kita ganti semua ya, beserta pipa yang di dalam nih, pipa yang di dalam karena ini ya. Nah ini udah lem-leman dan ini airnya ini rembes ya, rembes. Terus dari ini join ini juga, ini karena ini udah ngedol nih, untuk nepel pembuangan anginnya ini udah ngedol. Ini nanti akan kita ganti semua ya. Oke. Nah ini untuk penggantiannya juga agak sedikit ribet nih, karena nanti kita akan melepas nih. Untuk intake manifoldnya kita lepas ya. Untuk intake manifold kita lepas, dan nanti baru kita bisa melepas untuk bagian nih selang belakang ya, yang menghubungkan apa tuh namanya, water pump ke pipa bawah nih, selang bawah. Oke, ini akan kita bongkarin dulu ya untuk intake beserta selang-selangnya. Oke, ini ya. Nah, ini kita lepas ya untuk bagian-bagian yang menyangkut atau selang-selang yang menghubungkan silinder head atas ya, dan intake manifold. Nah, ini untuk sensor yang di filter udara ini juga kita lepas dulu ya. Dan untuk selang hawa filter udaranya, oke, untuk soket-soket throttle body, soket injektor beserta injektornya ini kita lepas juga. Karena untuk penggantian selang ya, selang radiator untuk bagian belakang, khususnya di pipa water pumpnya. Nah itu tempatnya di bawah intake. Jadi di sini kita lepas dulu untuk intake manifoldnya. Oke, nah ini lagi proses untuk pelepasan intake manifold. Nah ini untuk selang bensin yang ke injektor juga kita lepas ya. Oke, karena untuk kasus kali ini ya, ini yang pertama selangnya itu udah pada getas atau keras ya. Terus timbul rembesan air radiator. Nah di situ kita akan lakukan untuk penggantian full selang radiator set ya. Oke, ini untuk katup PVC-nya juga, dan untuk soket-soket injektor, selang injektornya. Oke, ini kita lepas dulu karena kalau nggak kita lepas ya, jadi untuk penggantian apa tuh namanya, pipa water pump ya, pipa water pump atau yang di terusannya ke selang radiator bawah dan ke water pumpnya itu agak susah. Oke, nah di sini untuk injektor ya, injektor ini kita lepas. Nah ini untuk bautnya, ini menggunakan baut ukuran 12 ya, yang di pipa selang injektornya. Oke, nah ini untuk sambungan filter udaranya seperti ini ya, ini kita lepas dulu. Dan di sini untuk injektor setnya juga kita lepas. Oke, nah jadi seperti ini ya untuk proses pelepasan injektor. Nah ini untuk unit, nah ini ada bushingnya ya, bushing. Oke, ini untuk injektor setnya beserta pipanya nih ya. Oke, ini udah terlepas. Nah di sini untuk selang vakum rem ya, atau booster rem kita lepas juga. Oke, ini untuk kabel-kabelnya, soket-soketnya yang ke ini udah terlepas. Nah ini ada 5 ya, ada 5 mur baut yang menghubungkan intake dan silinder headnya. Nah satu di sini, terus di sini ada lagi 2, terus yang ketiga dia ada di sini.
keempatnya di sini, dan yang kelimanya di bawah dekat alternator. Oke, nah ini ya, ini kita lepasin dulu. Ini menggunakan kunci 12 ya, untuk pelepasan mur dan baut-baut intake manifoldnya. Oke, nah ini ya, untuk pelepasan. Jadi untuk penggantian kali ini kita harus melepas ini dia, apa tuh namanya, intake manifold. Karena untuk pipa belakang ya, nah itu harus melepas intake manifold dulu. Oke, nah ini untuk mur dan baut-bautnya nih ya. Nah, ini ada satu ini yang agak susah nih. Kalau nggak ada kuncinya agak sedikit ribet ini. Karena kalau pakai kunci shock, kalau nggak ada fleksibelnya dia akan mentok ya. Oke. Nah, ini untuk baut yang tengah. Ya, yang agak sedikit susah. Oke, nah ini ya, ini udah kendor semua, tinggal kita lepasin aja nih untuk mur dan baut-bautnya nih. Oke, ini udah terlepas untuk mur dan bautnya. Ini ya, ini sebagian, tinggal kita ambilin aja nih. Oke, nah ini untuk mur. Ini ada 2 mur ya, 2 mur dan 3 baut. Yang di intake manifoldnya. Oke, nah ini ya, tinggal satu lagi. Oke, ini udah terlepas semua untuk mur dan baut-bautnya. Oke ya, ini udah terlepas semuanya. Ini ya, ini udah semua. Tinggal dan kita pisahin dulu nih intake untuk kabel-kabelnya. Setelah itu tinggal kita angkat aja nih. Oke, nah jadi seperti ini ya untuk intake manifold unit Suzuki S-Sport atau Neo Baleno ini. Oke, nah ini ya. Oke, ini udah terlepas untuk intake-nya. Dan ini untuk selangnya ya. Nah, di sini ya. Nah, untuk penggantian pipanya nih, atau selang yang bypassnya ini agak sedikit susah ya. Nah, ini untuk rembes-rembesan air radiatornya, karena untuk selangnya ini udah pada getas ya. Dan pipanya ada yang sedikit merembes. Oke, nah ini untuk yang bagian atas, selang atas ya, untuk radiator selang atasnya nih. Ini kita buka dulu. Oke, ini udah terlepas untuk yang atasnya. Ini nanti akan kita ganti juga ya. Dan ini untuk selang heater. Oke, karena untuk S-Sport atau Neo Baleno ini dilengkapi dengan heater ya, atau pemanas ruangan. Nah, di sini kita cabut dulu, keluarin. Oke, nah ini ya, ini kita sobek aja karena udah nggak terpakai. Karena ini agak sedikit susah ya. Biasanya kalau lama nggak dilepas, ini tuh ngarat, ngunci gitu. Oke, nah ini udah terlepas untuk yang bagian satu. Tinggal yang satunya lagi. Oke ya, nah ini udah terlepas dua-duanya.
Nah, ini untuk yang selang yang ke throttle body juga ya. Nah, ini juga kita ganti nantinya. Oke. Nah, ini untuk pipa ya, sambungan pipa yang ke selang radiator bawah. Ini ada baut bracketnya. Nah, ini kita lepas dulu ya untuk bautnya. Ini ada baut 10 2. Kita lepas dulu supaya nanti bisa kita geser ya. Oke, nah ini ya, ini untuk kedua bautnya udah terlepas. Nah, ini untuk yang pipa belakang, ini ya, ini masih ada satu baut lagi. Nah, ini baut 10 juga. Oke, ini udah terlepas ya. Nah, untuk bagian sini ya, ini untuk selang bypassnya. Karena ini kita ganti nanti pipanya aja ya. Jadi untuk rumah termostatnya nggak kita ganti. Jadi untuk bagian pipanya. Oke, nah ini kita sobek aja nih. Karena nanti ada akan kita ganti yang baru ya. Daripada susah ngelepasnya, jadi kita sobek aja nih. Oke, untuk yang satunya sebelahnya nih ya. Oke, nah ini untuk selang bypassnya. Oke, nah ini untuk yang selang bawah nih, ini lebih mudah kita lepas untuk radiator fan-nya ya, atau kipas radiatornya nih. Supaya lebih mudah untuk pelepasan selang radiator yang bagian bawah. Sebenarnya bisa ya dari kolong, tapi agak sedikit ribet, jadi lebih mudahnya kita lepas dulu untuk radiator fan-nya supaya lebih ini ya, lega nih. Nah, ini. Oke, ini udah terlepas. Ini ke belakang ya. Nah, untuk bagian belakang nih ya, pipanya. Ini tinggal kita congkel aja, kita tarik. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Ini juga akan kita ganti nantinya untuk pipanya. Oke, nah ini ya, ini udah keropos, ini ngerembes ya. Ini bekasnya udah dilem-lem. Jadi lebih amannya kita ganti aja. Nah, ini untuk termostatnya juga udah di los ini ya. Oke, kita akan lihat ya untuk termostatnya. Oke, nah ini udah nggak adaan. Berarti ini sebelumnya udah pernah di los. Oke, nah ini ya, kosong ya. Jadi untuk termostatnya udah nggak dipakai ini ya. Oke, nah ini ya, ini kita udah ada partnya, satu set selang radiator dan pipanya ini ya. Nah ini. Oke, nah ini untuk pipanya sendiri, nih kita pakai yang original. Nah ini harganya 550.000 ya. Jadi untuk harga pipanya ini 550.000. Original SGP-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya nih untuk selang heater nih ya, heater. Nah ini harganya 40.000 ya untuk harga selang heaternya. Ini ada dua selang heaternya, yang in dan yang out. Dan satu lagi nih untuk selang radiator atas. Nah ini kita pakai yang ori. Ini harganya 50.000 ya. Oke, untuk selang radiator yang bagian atas.
Dan di sini juga kita ganti untuk selang radiator yang ini bagian bawah. Nah, untuk yang bagian bawah ini harganya 60.000 ya. Jadi untuk harganya ini 60.000, original juga. Oke, selanjutnya di sini untuk ini selang. Oke. Nah, ini untuk selang yang heaternya lagi. Ya. Selang heater harganya 50.000. Oke, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada sambungan nih yang kecil. Nah, ini harganya 40.000. Oke, sambungan yang kecil yang L. Oke, ini untuk yang throttle body. Nah, ini agak lumayan ya. Ini 80.000 untuk yang ke throttle body selangnya. Dan satu lagi yang ke throttle body ada dua. Nah, ini yang 90.000, original SGP juga. Oke, selanjutnya di sini kita juga ada o-ring. Oke, nah ini untuk o-ringnya. Nah, ini di sini ya tempatnya, di pipa radiatornya. Oke. Dan selanjutnya ini yang gede ya, yang pendek. Yang L pendek. Nah, ini harganya 120.000-an ini. Oke. Nah, ini untuk bypassnya. Ini murah ya. Untuk selang bypassnya ini cuma 25.000. Pendek ini ya. Dan ini untuk union atau joinnya nih. Oke, nah ini 170.000 ya orinya, atau simpang tiganya yang ada nepel pembuangan angin. Nah, ini untuk seperti ini ya. Oke, kita pasang dulu untuk o-ringnya ini ya. Ini untuk o-ring dan untuk selang bypassnya. Dan kita tambahkan sedikit sealer ya nanti ya, supaya lebih meminimalisir kebocoran. Oke, nah ini udah terpasang ya. Ini udah kita pasangin jadi seperti ini. Oke. Nah, ini untuk selang bypass, dan di sini kita baut lagi ya, yang di pipa, yang ke bloknya ini jangan lupa kita baut. Oke, nah selanjutnya nih untuk yang L pendek nih, yang gede ya. Jadi seperti ini nanti, yang ke bawah, yang ke pipa bawah ya. Nah, ini untuk sambungannya. Ini yang ke selang radiator bawah. Oke. Nanti tinggal kita pasang-pasangin aja ya. Ini udah terpasang, tinggal kita klem. Oke, nah nih. Oke, ini yang ke bawah, ke radiator bawah. Nah, ini ya, ini untuk selangnya. Nah, ini juga kita tambahkan lem sealer ya. Sedikit lem sealer. Oke, nah ini ya, ini udah terpasang, udah kita pasangin ya. Untuk yang selang radiator bawah, terus sambungan pipa yang ke pipa belakang ya. Oke, nah nih untuk yang heaternya ini ya, selang heater. Oke, ini juga kita tambahkan sedikit sealer ya, lem. Nah, ini tembusnya ke sini ya, yang ke bawah, bagian ini ya, heaternya. Dan jangan lupa kita klem lagi nih. Nah, ini kita klem lagi.
Oke, nah selanjutnya nih. Nah, ini ya, ini untuk yang joinnya. Ini yang nge-L pendek ya. Yang dari pipa bypassnya. Oke. Nah, selanjutnya ini tembusannya yang ke ini ya, ke heater ya, yang di join simpang 3 yang ada nepel pembuangan anginnya. Nah, ini tembusnya ke bagian heaternya. Oke, nah ini kita klem juga ya untuk penguncinya, pengunci klem. Nah ini ya, ini untuk tembusnya ke sini. Ini dari bawah ke atas, terus ke belakang nih ya. Nah ini ketemu selang yang gede yang dari water pump. Ini untuk heaternya sini. Oke, setelah itu tinggal untuk yang ini ya. Nah ini untuk yang atas, radiator fan-nya udah kita pasang. Oke. Dan untuk intake-nya juga ya nanti setelah dipasang. Oke, ini untuk yang bagian atas udah beres. Jadi untuk penggantian selang radiator set ya. Oke, nah ini ya, ini udah terpasang semuanya. Tinggal kita pasang intake-nya. Oke, ini untuk intake-nya kita pasangin ya. Pasang lagi. Oke, nah ini kita cek lagi ya untuk selang-selangnya. Oke, ini untuk intake manifoldnya kita pasang lagi. Oke, tinggal kita ini ya, beres-beresin lagi untuk semuanya. Karena untuk penggantian selang-selang dan radiator pipanya, nah itu udah terpasang. Oke, ini kita kencengin untuk bagian intake manifoldnya. Oke, nah ya, ini udah terpasang semuanya. Kita cek-cek lagi ya untuk soket-soketnya, jangan sampai kelupaan. Oke, nah ini udah terpasang untuk semuanya. Nah ini untuk pipa injektornya juga ya. Setelah intake-nya udah terpasang, tinggal untuk pipa injektornya nih. Ini kita pasangin lagi. Oke, nah jadi seperti ini ya. Untuk proses penggantian pipa dan selang radiatornya. Oke, nah nih ya, ini tinggal kita rapi-rapiin lagi
dan kita pasang-pasangin lagi ya. Oke, nah nih ya, ini udah terpasang semuanya. Oke, jadi begitulah ya untuk video kali ini mengenai penggantian selang set radiator Suzuki S-Sport atau Neo Baleno. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat memberikan informasi bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.